Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansa Iwan Lamal dengan NIM D10111911037. Saya berasal dari program studi teknik sipil jurusan teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan suatu materi yang berjudul manajemen proyek konstruksi secara teori dan praktik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengapa seorang engineer memerlukan manajemen proyek konstruksi. Semua yang berkecimpung dalam dunia engineer pasti akan menghadapi tantangan-tantangan. Contoh tantangan yang paling sering dihadapi para engineer adalah mewujudkan suatu rencana gambar menjadi suatu bangunan yang kokoh dan aman. Tantangan terletak pada bagaimana kita dapat mewujudkan rencana gambaran tersebut dengan bahan, alat, tenaga kerja yang terbatas, dan metode yang paling tepat sesuai dengan kondisi serta penggunaan dana yang seminimal mungkin. Selain memperhitungkan aspek-aspek sebelumnya, seorang engineer harus dapat menyesuaikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Batasan-batasan tersebut adalah batasan waktu, biaya, dan mutu yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi sebelumnya. Itulah mengapa seorang engineer memerlukan manajemen proyek konstruksi dalam mengordinir proyek sesuatu. Lalu, bagaimana seorang engineer dapat menerapkan manajemen tersebut dalam proyek konstruksi? Dalam manajemen proyek konstruksi, terdapat 4 prinsip, yaitu planning, controlling, executing, dan organizing. Tahap pertama adalah planning, yaitu suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dengan menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Hal-hal yang direncanakan dalam proyek konstruksi antara lain: 1. Merencanakan biaya proyek sesuai dengan anggaran yang tersedia. 2. Merencanakan mutu hasil dan proses sehingga diperoleh bangunan yang layak. 3. Merencanakan jadwal secara rinci agar tidak ada pekerjaan yang tertinggal sehingga proyek dapat selesai dalam kurun waktu yang diinginkan. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan adalah perwujudan dari rencana yang telah direncanakan sebelumnya. 3. Pengendalian. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian juga berfungsi untuk memastikan sumber daya yang ada telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Fungsi pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi sesuai dengan standarnya sehingga dapat ditemukan upaya untuk mengkoreksi tindakan yang menyimpang. Dengan demikian, fungsi pengendalian akan membantu membawa siklus manajemen kembali ke perencanaan. Yang keempat, tahap pengorganisasian, yaitu proses mengorganisir dan membangun model hubungan kerja dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan bersama. Proses pengorganisasian ini adalah proses mengorganisir setiap orang dan sumber daya yang akan melaksanakan tugas sesuai bidang dan keahliannya masing-masing sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari manajemen proyek konstruksi secara teori adalah apabila semua hal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diorganisir dengan baik, maka suatu proyek konstruksi akan selesai dengan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Tepat mutu sesuai dengan yang direncanakan, tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, dan dengan biaya yang seminimal atau sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen proyek konstruksi secara praktik. Saat turun ke dunia kerja, pihak-pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi antara lain pemilik proyek sebagai pemilik proyek, konsultan sebagai penghitung atau perencanaan dari suatu proyek konstruksi, kontraktor sebagai pengawas pekerjaan dari suatu proyek konstruksi, subkontraktor yang membantu kontraktor, dan supplier yang membantu memenuhi bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam suatu proyek konstruksi. Masing-masing pihak-pihak tersebut akan bekerja sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang konsultan
harus dapat merencanakan suatu proyek konstruksi sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi. Batasan-batasan tersebut antara lain batasan biaya, batasan mutu, dan batasan waktu. Adanya kontrak konstruksi untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban yang ada pada masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi, baik itu bidang, keahlian, pekerjaan, maupun hal-hal yang disepakati bersama. Adapun hal-hal yang disepakati bersama tersebut antara lain: 1. Batasan waktu. Waktu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. 2. Batasan biaya, yaitu besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. 3. Batasan mutu, yaitu syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap item pekerjaan. 4. Jenis kontrak dan aturan administrasi, yaitu sanksi keterlambatan apabila proyek berjalan dan selesai tetapi tidak tepat pada waktunya. Dan proses pembayaran adalah proses pembayaran prestasi pekerjaan atau upah setelah proyek selesai dilaksanakan, dan lain-lain. Dalam mengordinir suatu proyek konstruksi, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang biasanya dikelola yaitu: pertama, kontrak konstruksi; kedua, subkontraktor yang diajukan; ketiga, supplier yang diajukan; jadwal pelaksanaan pekerjaan; keempat, metode kerja; kelima, data spesifikasi material yang diajukan; dan keenam, data tenaga kerja yang diajukan. Hal-hal tersebut akan direncanakan, diorganisir, dijalankan, dan dikendalikan sampai proyek konstruksi tersebut selesai hingga terciptalah produk atau fasilitas yang diinginkan. Jika dirincikan, maka yang harus dikendalikan yaitu aspek batasan-batasan yang ada dalam proyek konstruksi, antara lain aspek waktu, aspek biaya, dan aspek mutu. Pengendalian aspek waktu. Pengendalian aspek waktu adalah salah satu pengendalian aspek yang utama dalam proyek konstruksi. Hal ini dilakukan agar proyek konstruksi dapat selesai tepat pada waktunya atau bahkan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal-hal yang harus diperhatikan atau diperhitungkan dalam pengendalian aspek waktu adalah: 1. Batas waktu pelaksanaan proyek sesuai kontrak. 2. Kapan mulainya waktu pelaksanaan proyek. 3. Jangka waktu yang telah ditentukan pada setiap item pekerjaan. 4. Potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Hal-hal tersebut dapat dikelola dengan baik apabila ada penjadwalan yang meliputi material, tenaga kerja, peralatan, dan dana atau kas. Penjadwalan yang tepat dapat menghindarkan keterlambatan penyelesaian sebuah proyek. Untuk dapat mengendalikan waktu setiap pekerjaan yang ada di lapangan, langkah-langkah pengendaliannya yaitu: pertama, ukur dan buat laporan kemajuan pekerjaan aktual. Kedua, bandingkan kemajuan pekerjaan tersebut dengan rencana kemajuan yang telah dirancang dari awal. Ketiga, lakukan langkah korektif jika terjadi kesimpangan pekerjaan di lapangan. Keempat, jika langkah perbaikan tidak memperbaiki kinerja di lapangan, lakukan reschedule jadwal yang telah ditentukan. Pengendalian aspek kedua adalah pengendalian aspek mutu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian aspek mutu adalah: pertama, gambar kerja yang sesuai dengan standar, ukuran, maupun skalanya. Kedua, spesifikasi teknis material. Artinya adalah pengujian sampel, beton, dan lain-lain yang telah disetujui oleh pemilik proyek dan berbagai pihak. Ketiga, rencana kerja dan syarat-syarat. Isi dari rencana kerja dan syarat-syarat yang harus dikendalikan adalah: mengajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Pengawasan dan laporan pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, meeting dan evaluasi berkala antara pihak kontraktor, owner, dan konsultan pengawas. Ketiga, pengendalian aspek biaya.
Pengendalian biaya sangat penting karena berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Ketidakmampuan pembiayaan proyek dapat berakibat tidak selesainya suatu proyek. Adapun pengendalian aspek biaya diliputi oleh tiga, yaitu pengendalian penerimaan dana, pengendalian dana tahap pelaksanaan, dan pengendalian pembiayaan dalam rangka pengendalian likuiditas. Pertama, pengendalian penerimaan dana. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah: pertama, pengambilan uang muka semaksimal mungkin. Kedua, usahakan tidak ada retensi. Ketiga, hitung material on-site. Keempat, frekuensi pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak mungkin. Kelima, pekerjaan di awal dilakukan dengan harga relatif tinggi. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian dana tahap pelaksanaan. Pertama, persiapkan prosedur penagihan. Ketiga, jalin komunikasi yang lancar dengan pihak terkait. Terakhir, kendalikan jadwal penagihan dengan baik agar tidak terjadi penundaan pencairan. Pengendalian ketiga adalah pengendalian pembiayaan dalam rangka pengendalian likuiditas. Langkah pertama adalah batasi stok material di lokasi sekecil mungkin namun tetap menjamin kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Kedua, batasi pembayaran yang tidak berkaitan dengan prestasi kemajuan pekerjaan. Ketiga, hindari pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak konstruksi. Keempat, mengutamakan kegiatan yang menambah kemajuan prestasi pekerjaan. Adapun metode-metode pembiayaan yang dapat dilakukan dalam proyek konstruksi yaitu: 1. Pembayaran dengan uang muka, pembayaran bulanan atau monthly payment. Ketiga, pembayaran sekali di akhir konstruksi. Keempat, pembayaran termin atau termin payment. Kesimpulan dari manajemen proyek konstruksi secara praktik adalah aspek biaya, mutu, dan waktu yang menjadi batasan pada proyek konstruksi jika dikelola dengan baik dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing pihak terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.